Apa sih blockout itu? Mengutip dari Level Design Book, blockout adalah proses membuat ref level dengan simple primitive block tanpa banyak detail, karena fungsinya memang untuk prototyping dan playtesting. Untuk membuat level design dari Marble Maze ini, kita akan mencoba dulu mempelajari 3 cara blockout. Cara pertama adalah menggunakan BSP brush, atau bisa sering dibilang juga dengan geometry brush. Untuk mengakses geometry brush ini sedikit berbeda dengan yang ada di dalam shapes. Shapes ini adalah primitif, sementara geometry ini adalah brush yang punya keunggulan khusus yang nanti akan kita coba. Untuk memasukkannya, ini paling gampang kita buka dulu Actors Panel. Nanti akan ada Actor Panel seperti ini, dan saya memang lebih nyaman kalau di dock seperti ini ya. Jadi dia bisa hilang, muncul pop up seperti ini. Lalu kalian pilih geometry, drag boxnya. Nanti dia akan membuat suatu box. Yang ini adalah box brush. Makanya propertiesnya namanya box brush dan type-nya adalah brush juga. Ini bisa kalian edit dengan cara masuk ke dalam brush editing. Dalam brush editing, kalian bisa memilih permukaannya, memilih vertexnya, atau memilih edges-nya. Edges ini artinya garis ya. Ini agak sulit dipilih untuk yang edges. Nah, dan kalian bisa melakukan editing terhadap face, vertex maupun edges. Kalian bisa atur dengan menggunakan tools move, rotate maupun scale pada umumnya. Seperti misalkan permukaan seperti ini, lalu kalian scale bisa juga. Jadi ya membuat permukaan membesar. Jadi kalian bisa atur dan membentuk objek sesuka kalian. Lalu ada juga mode extrude. Ini adalah mode yang paling sering biasa dipakai. Berbeda dengan kita tadi tarik-tarik seperti ini, dia ini hanya memanjangin. Tapi kalau kalian menggunakan extrude, dia akan menambahkan objeknya. Ketika kita klik extrude, dia ada bilang koordinatnya memang harus menggunakan local system. Ini kita boleh close saja, nanti otomatis dari globalnya akan berubah menjadi lokal. Dan ini kalau kita apply, terkadang membuat dia crash. Ya, sayang sekali. Semoga ini hanya terjadi di punya saya saja ya, nggak terjadi di kalian. Bisa jadi memang BSP brush ini adalah versi yang akan boleh ditinggalkan, karena memang BSP brush ini biasanya dipakai di Unreal Engine 4 ya. Ini memang adalah cara yang lama kalau kalian mau melakukan editing ataupun modeling suatu objek dari primitif jadi bentuk yang lainnya. Lalu dalam saat memberikan material kepada permukaan box brush ini, pada saat kita drag and drop, dia hanya memberikan material pada satu permukaan saja, karena memang tadi seperti kita tahu kita bisa memilih permukaannya secara individu ya. Jadi kalau kalian mau langsung kasih ke semuanya, kalian masih ke dalam setting seperti ini, select, cari yang namanya select all adjacent surface, sehingga semuanya permukaan kepilih, dan pada saat kita drag and drop materialnya memang semuanya kena. Selain itu, si box ini juga kita bisa bikin gak hanya selalu menjadi tambahan, karena bisa juga di subtract. Di sini ada settingnya, kalian bisa ganti brush type-nya itu dari aditif menjadi subtraktif. Subtraktif itu artinya kalau kita masukin pada brush yang bersinggungan, dia akan menjadi buat bolongan dari objek tersebut. Nah, setelah kalian sudah selesai mengutak-atik bentuknya, kalian harus mengubahnya menjadi static mesh, karena kalau mau kita coding dengan blueprint, kita harus merubahnya static mesh. Jadi kita pilih objeknya yang berupa brush tersebut, dan pastikan kalian memilih gizmonya tepat di tengah, yaitu pivotnya di tengah. Seandainya tadi objek ini saya pilih bergeser ke sebelah sini, nantinya kalian harus memilih objek pivot yang ada di tengah terakhir. Maksudnya itu, kalian pilih dulu yang subtraktifnya, lalu yang terakhir itu adalah sebagai center dari pivotnya, karena nanti pada saat kita rubah menjadi static mesh, center of pivot itu sangat ngaruh pergerakan dari mesh-nya nanti. Untuk mengkonvert ke dalam static mesh, kalian pilih objek sekaligus, lalu kalian cari settings di advance, dan di sini ada create static mesh. Dari situ nanti dia pasti akan bikin static mesh-nya, create aja static mesh-nya, dan akhirnya nanti di dalam folder content yang tadi saya sudah taruh, kita sudah menjadikan objek itu static mesh yang nantinya bisa kita coding dengan blueprint kita. Itu cara pertama, menggunakan BSP brush ataupun geometry brush. Cara kedua, yaitu yang mungkin adalah terbaru di Unreal Engine 5 ini, dengan masuk ke dalam modeling. Jadi modeling mode ini mungkin mirip seperti geometry brush tadi. Kalian bisa memasukkan box dengan cara klik. Nanti kita bisa taruh boxnya itu sebelah mana. Tentunya kalian bisa atur dulu sebelum benar-benar melakukannya, karena kalau kalian taruh seperti ini, kalian masih bisa lakukan editing. Misal saya masukinnya bukan yang box tapi stairs. Di stairs ini kalian bisa atur number of step-nya. Misalkan nggak mau 8, kalian mau 10. Nanti dia akan membuat pijakannya sebanyak 10, bukan lagi 8. Ataupun settingan-settingan lainnya yang mau kalian ubah, kalau belum pencet accept, itu nanti dia belum kebikin, belum menjadi static mesh. Nah, ini memang langsung praktis jadi static mesh ya. Kalian juga bisa tempelin lagi kok dengan objek yang lainnya. Bahkan sebelum kalian men-accept, kalian bisa mengaturnya dengan menggunakan model. Model ini sama seperti di BSP brush tadi, kalian bisa memilih permukaan dengan cara polygroup edit, pilih permukaan yang kalian mau, kalian
bisa tarik seperti yang tadi kita lakukan pada BSP brush, dan juga bisa melakukan extrude. Extrude di sini pastinya sudah tidak error, tergantung extrude-nya mau ke arah mana sesuai dengan arah mouse kita. Bisa juga kalian melakukan extrude yang lebih presisi, bukan menggunakan click in viewport, tapi menggunakan fix. Fix ini artinya kalian menggunakan angka, jadinya lebih presisi ya kalau mau extrude sejauh apa, nggak menggunakan tangan kalian ataupun mouse kalian. Dengan begitu, kalau kalian accept action dari extrude-nya, ya dia akan bikinkan seperti demikian. Dan dia otomatis akan jadi static mesh kalau kalian memang sudah accept hasil dari extrude kalian itu. Semua itu yang kalian bikin, dia pasti akan masuk di dalam konten, dan di situ akan ada folder generated. Di dalam itu ada berbagai macam static mesh yang udah kalian bikin dari model yang tersebut. Nah, ini ada 2 yang sudah kita masukin. Ini jadinya plus minus. Seandainya kalau kalian memang mau mengcoding mesh tersebut, ya memang kita butuh static mesh. Tapi kalau kalian lagi melakukan level design, setiap kali kalian bikin objek dan kalian accept, itu akan jadi static mesh. Lama-lama folder ini akan bloated alias kepenuhan. Mana namanya aneh-aneh lagi dengan angka-angka seperti ini, mencarinya pun jadi sulit. Mungkin kalian memang hanya pingin prototyping saja. Biasanya pada saat ngebikin, kalian jangan nggak output type-nya static mesh, tapi ke dynamic mesh. Dengan dia dynamic mesh, pada saat kalian bikin, lalu kalian accept, dia nggak lagi bikin di dalam folder static mesh tersebut. Jadi tergantung kebutuhan kalian maunya mana. Itu cara kedua dengan modeling mode. Cara ketiga adalah kita menggunakan modular asset, modular mesh. Itu banyak banget kalian bisa cari di marketplace-nya Unreal atau sekarang sudah jadi FAB. Carilah searching dengan kata modular. Pasti banyak banget aset-aset modular dari yang berbayar maupun kalau kalian mau mencari yang gratis. Gratis pun sebenarnya sudah cukup bagus. Seperti ini modular Savvy season 1 maupun season 2. Ini bisa kalian tambahin ke project dan kalian bisa bikin semacam kayak Space Station ya. Saya coba masukkan yang ini. Setelah selesai download, dia akan masuk ke dalam folder yang namanya Starter Bundle. Di sini udah ada berbagai macam folder dari, mungkin ini maksudnya com ini area com, ini interior, hallway, tutorial, propsnya segala macam. Yang ini semua kalian bisa cari di dalam mesh-nya itu, dia udah sediain kok objek-objek misalkan kayak door yang bisa kalian tempel satu sama lain sehingga membentuk level design yang kalian mau. Misalkan tempelin antar satu wall dengan door, jadinya ya pastinya kalian akan ngebentuk level design itu sendiri dengan sistem modular seperti ini. Contoh buat inspirasi, pastinya yang seperti ini dia sudah nyiapin map yang udah dia bikin menggunakan sistem modular punya dia sendiri. Ya, ini dia yang contoh map dibikin dari sistem modular itu tadi, cukup komprehensif dan cukup banyak yang bisa kalian pakai. Ini tuh sangat detail, dengan temboknya bisa kalian ambil, bahkan window-windownya, tangga, door frame. Intinya di sini sudah menyediakan cukup lengkap, dia bisa kalian atur sendiri dan susun sendiri dalam level desain kalian. Itu dia 3 cara melakukan blockout, BSP brush, game atau geometry brush dengan modeling mode atau menggunakan modular mesh. Sekian tutorial kita kali ini, thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.